Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal yang terkait dengan pretest PPG Guru SD 2023. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang matematika. Nah, sebelum kita bahas soal-soalnya Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa nanti kami mengadakan bimbel online pretest PPG Guru SD pada tanggal 4 April sampai dengan 10 April atau mulai besok kita laksanakan. Nah, untuk bocoran apa saja yang akan kita bahas nanti di bimbel, yang pertama di sini adalah merumuskan indikator, ini beberapa bocoran saja. Kemudian penggunaan teknologi, pengembangan materi, media pembelajaran, membuka pembelajaran, serta memberi motivasi kepada siswa. Kemudian nanti cara menentukan model pembelajaran, kegiatan inti pembelajaran seperti 4C, critical thinking, terus apalagi collaboration, kemudian C yang lainnya juga nanti kita akan bahas. Kemudian di sini ada HOTS, high order thinking skill, kemudian berpikir kreatif. Kemudian nanti akan kita bahas juga tentang bagaimana menentukan tindak lanjut serta evaluasi masalah pembelajaran, dan yang terakhir nanti kita akan bahas penilaian. Nah, di penilaian sepertinya Bapak Ibu ada 12 kalau tidak 10 kisi-kisi yang masuk di sana. Jadi nanti banyak kita bahas tentang penilaian. Baik Bapak Ibu, kita akan bahas saja langsung soalnya. Bu Azizah berangkat dari Solo menuju Banjarnegara. Bu Azizah mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Dia berangkat dari Solo pukul 07.00 dan sampai di Banjarnegara pukul 11.00. Berapa jarak yang ditempuh Bu Azizah? Apakah A 340 km, B 240 km, C 140 km, D 200 km, E 400 km. Baik Bapak Ibu, kita lihat pertanyaannya. Pertanyaannya di sini adalah berapa jarak yang ditempuh Bu Azizah. Berarti yang ditanyakan adalah jaraknya. Nah, Bapak Ibu, berarti ini kita diminta untuk menghitung jarak di sini ya. Nah, seperti yang diajarkan dulu waktu SMP oleh guru SMP saya ya. Untuk menentukan jarak saya diberikan segitiga seperti ini, J, K, W. Kemudian untuk mempermudah menghafal ini, Bapak Ibu, katakan saja ini Jokowi ya, Jokowi Bapak Presiden kita. Biar kita mudah untuk mengingat, menghitung jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, di sini yang ditanyakan adalah jaraknya. Kemudian kita lihat apa saja yang sudah diketahui di soal ini. Pertama, Bu Azizah mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km. Berarti sudah diketahui adalah kecepatan sama dengan 60 km per jam. Oke. Itu yang pertama sudah diketahui. Kemudian yang kedua adalah dia berangkat dari Solo pada pukul 07.00 dan sampai di Banjarnegara pada pukul 11.00. Berarti kalau dia menunjukkan pukul berarti itu adalah waktu. Nah, waktu di sini waktunya dari pukul 7 sampai 11.00. Waktu itu satuannya nanti yang digunakan adalah jam. Berarti di sini untuk menentukan berapa waktu tempuhnya, caranya adalah tinggal kita kurangi saja jam 11.00 dikurangi jam 07.00 sama dengan berapa jam? Yaitu 4 jam. Berarti waktu tempuh yang digunakan oleh Ibu Azizah di sini adalah 4 jam. Nah, langsung saja sekarang kita hitung berapa jarak tempuh dengan menggunakan kecepatan 60 km dan waktu 4 jam. Maka jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, ketika jarak yang ditanyakan di sini Bapak Ibu, berarti nanti J sama dengan K dikali W. Nah, kalau nanti yang ditanyakan K, maka K sama dengan J per W. Oke, caranya seperti itu. Baik, berikutnya jarak sama dengan kecepatan. Kecepatan di sini yang digunakan adalah 60 km, maka 60 kita masukkan. Kemudian dikali dengan waktu. Waktunya berapa yang digunakan waktu tempuh yaitu 4 jam. Berarti kita tinggal kalikan saja 60 dikali 4 sama dengan
240 kilometer. Oke, jadi jarak yang ditempuh adalah 240 kilometer. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban B. Nah, untuk soal seperti ini Bapak Ibu, soal seperti ini mungkin sangat mudah ya. Tetapi walaupun sangat mudah, jangan sampai menyepelekan soal seperti ini. Nah, nanti di soalnya Bapak Ibu ada pengembangan soal yang biasa keluar akhir-akhir ini adalah yang ditanyakan jam berapa paling lambat dia berangkat. Pukul berapa ya? Pukul berapa paling lambat dia harus berangkat. Itu biasanya digunakan di dalam soal-soal terbaru sekarang. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, itu akan kita bahas di bimbelnya soal yang seperti itu. Oke, baik kita lanjut Bapak Ibu ke soal yang kedua, soal berikutnya di sini. Baik, kita baca pertanyaannya. Pak Abdi memberikan soal kepada siswanya. Jika 3 kali hasil penjumlahan dua bilangan yaitu 210 dan perbandingan kedua bilangan tersebut adalah 2:3, tentukan bilangan terbesar dari bilangan tersebut. Jika siswa akan menjawab, maka jawaban yang tepat adalah titik-titik. Apakah A 22, B 28, C 34, D 38, E 42. Baik, yang ditanyakan adalah kita diminta untuk menentukan bilangan terbesar. Nah, bilangan terbesar di sini ya, dari bilangan tersebut. Jika siswa akan menjawab, maka jawaban yang tepat adalah berarti yang ditanyakan adalah bilangan terbesar. Bilangan terbesar di sini adalah 3. Nilai dari 3 ini berapa? Nah, ini adalah soal tentang skala, Bapak Ibu ya, tentang skala. Ini ada pada kisi-kisi matematikanya, Bapak Ibu. Oke, kita lihat. Kita akan analisis dulu soalnya. Jika 3 kali, oke, 3 kali ini kita akan ubah menjadi kalimat matematika menjadi 3 kali. Kemudian hasil penjumlahan dua bilangan. Nah, hasil penjumlahan dua bilangan. Nah, hasil penjumlahan dua bilangan ini kan belum kita ketahui. Maka kita misalkan saja ini sebagai A. Maka kita masukkan 3 dikali A sama dengan yaitu 210. 3 kali A sama dengan 210 Bapak Ibu. Berarti kita sekarang akan tentukan berapa jumlah dari A ini atau nilai. Ya, di sini kan penjumlahan dua bilangan berarti berapa jumlah dari A ini. Maka kita tulis A sama dengan 3 ini pindah ruas menjadi pembagi 210 dibagi 3. Baik, 210 dibagi 3. Berapa? Jadi A sama dengan 21 bagi 3 adalah 7. Nolnya kita turunkan menjadi 70. Maka nilai A di sini adalah 70. Apakah ini jawabannya? Tentu bukan. Baik, kemudian di sini dinyatakan bahwa 70 ini adalah hasil dari penjumlahan dua bilangan. Oke, kita lanjut. Di sini dan perbandingan kedua bilangan tersebut adalah 2:3. Ternyata yang A ini perbandingannya adalah 2:3. Maka kalau dinyatakan 2:3 itu sama dengan 70. Itulah katanya ya. Karena A ini adalah 2:3. Jadi kita ubah menjadi seperti ini. 2:3 sama dengan 70. Nah, karena di sini Bapak Ibu dinyatakan jumlah dua bilangan, maka perbandingan ini kita jumlahkan saja Bapak Ibu ya. Kita jumlahkan 2:3. Maka 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, untuk menentukan bilangan terbesar dari bilangan tersebut, caranya adalah oke. Kenapa di sini kita jumlahkan Bapak Ibu? Karena di sini dibilang penjumlahan. Nah, kalau di sini dibilang sisa atau pengurangan, hasil pengurangan, maka di sini 2 dengan 3 ini kita kurangi. 3 dikurangi 2. Nah, karena di sini kalimatnya adalah penjumlahan, maka kita jumlahkan untuk perbandingannya. Oke.
Maka sekarang kita jumlahkan saja perbandingannya. 2 ditambah 3 adalah 5. Nah, untuk menentukan bilangan terbesar, maka kita lihat. Di sini yang terbesar berapa dari perbandingan, yaitu 3. Maka yang ditanyakan adalah 3. Maka nanti 3 di atas, kemudian 5 hasil perbandingan itu di bawah, dikali dengan 70 sama dengan titik-titik. Nah, 70 dibagi 5 sama dengan 2, mohon maaf, sama dengan 1, kemudian sisa 20, 20 bagi 5 adalah 14, maka 3 dikali 14 adalah 42 di sini Bapak Ibu. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban E. Oke, saya yakin Bapak Ibu sudah bisa memahami soal yang seperti ini ya. Oke, kita bahas tinggal satu soal lagi Bapak Ibu. Baik, soal berikutnya ini masih sama dengan soal yang tadi, yaitu tentang perbandingan. Jika 2 kali hasil penjumlahan dua bilangan, yaitu 140, dan perbandingan kedua bilangan tersebut adalah 2 berbanding 3, tentukan bilangan terkecil dari bilangan tersebut. Baik, kita diminta untuk menentukan bilangan terkecil. Bilangan terkecilnya di sini adalah 2. Oke. Maka sekarang kita ubah menjadi kalimat matematika 2 dikali hasil penjumlahan. Hasil penjumlahan kita misalkan dengan A. Maka 2 dikali A yaitu 140 sama dengan 140. Maka kita tentukan nilai A-nya dulu. Maka 140, 2 berpindah tempat menjadi pembagi, maka A sama dengan 14. 140 dibagi 2 adalah 70. Nah, perbandingan kedua bilangan tersebut adalah 2 berbanding 3. Oke, perbandingannya adalah 2 berbanding 3. Kita lihat pertanyaannya. Tentukan bilangan terkecil dari bilangan tersebut. Baik, yang diminta, yang ditanyakan adalah bilangan terkecil. Maka kita lihat bilangan terkecil dari perbandingan adalah 2. Nah, nanti 2 ini menjadi pembilang Bapak Ibu. Maka kita turunkan saja 2 per. Nah, di sininya nanti adalah penyebut. Nah, penyebutnya berapa? Nah, penyebutnya karena di sini dibilang penjumlahan, yaitu hasil penjumlahan dari 2 berbanding 3. 2 berbanding 3 artinya 2 ditambah 3 sama dengan 5. Maka 2 per 5 dikali hasil dari penjumlahan dua bilangan, yaitu 70. Maka 70 dibagi 5 adalah berapa tadi? 7 bagi 5 yaitu 1. Kemudian di sini 4. Maka 2 dikali 14 sama dengan 28. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban B. Nah, kalau sudah seperti ini, saya yakin Bapak Ibu sudah bisa menjawab soalnya. Mari kita tutup dulu pertemuan ini dengan alhamdulillah. Oke. Nanti kita akan sampaikan bimbelnya di tanggal 4 April bagi Bapak Ibu yang mungkin berminat untuk mendaftar, silahkan di 081 803 358 023. Hubungi WA kami yang ini. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.